Ratusan warga Kampung Pulo, Jakarta Timur tak akan pernah melupakan penggusuran bulan Agustus silam. Minim sosialisasi dan ketidakjelasan ganti rugi menjadi api penyulut kerusuhan. Atas dalih normalisasi aliran Sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta menggusur pemukiman yang dihuni 500 kepala keluarga tersebut. Kampung Pulo hanyalah potret kecil penggusuran Pemprov DKI Jakarta di bawah Basuki Cahayapurnama. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sejak Januari hingga Agustus 2015 telah terjadi penggusuran paksa sebanyak 30 kali. Tak hanya melibatkan personal keamanan, sebagian besar penggusuran juga menggunakan alat berat. Relokasi dan ganti rugi materi menjadi iming-iming manis saat penggusuran. Kini lagi-lagi atas dalih ruang terbuka hijau, Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan kawasan Kalijodo. Ya, pemirsa, bahwa menurut undang-undang memang seharusnya setiap kota harus memiliki 30% untuk ruang terbuka hijau dari total luas wilayah yang ada. Namun ironisnya untuk saat ini pengadaan ruang terbuka hijau justru merenggut hak hidup sebagian warga. Kita lihat informasinya. Ruang terbuka hijau merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota. Selain fungsi ekologis kota, ruang terbuka hijau juga berperan pendukung sosiologis warga setempat. Luas DKI Jakarta yang mencapai 661 km persegi mengharuskan ibu kota negara ini memiliki 198 km persegi ruang terbuka hijau. Namun sayang DKI Jakarta hanya memiliki sekitar 60.000 km ruang terbuka hijau. Guna menambah ruang terbuka hijau, Pemprov DKI Jakarta juga telah menormalisasi Waduk Riario di tahun 2015 silam. Penertiban Kampung Pulo Agustus lalu pun belum berdampak besar pada ekologis Jakarta saat musim hujan tiba. Kini Pemprov DKI Jakarta berencana menggusur 2,75 hektar kawasan Kalijodo. Ya, pemirsa, kawasan Kalijodo ini memang nantinya akan difungsikan sebagai lahan terbuka hijau. Namun kalau kita lihat ada beberapa pendapatan begitu ya dari pajak yang memang masuk ke dalam pemerintah daerah sendiri yang mungkin nantinya akan hilang. Seperti misalnya adalah pajak hiburan, karena kita tahu di kawasan Kalijodo Jakarta Utara ini memang banyak sekali dihuni oleh tempat-tempat hiburan begitu yang terdiri dari restoran ataupun kafe yang mungkin bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan tarif tertinggi pajak hiburan dan restoran yang boleh dipungut pemerintah daerah masing-masing sebesar 35% dan 10%. Sementara sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang pajak hiburan, pemerintah DKI Jakarta menetapkan tarif atas tempat-tempat hiburan dengan nilai sebagai berikut. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup atau live music, musik dengan disc joki atau DJ dan sejenisnya sebesar 25%. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%. Tarif pajak untuk permainan biliar dan bowling sebesar 10%. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop sebesar 10%. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran atau fitness center sebesar 10%. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta menerapkan pajak hiburan dengan nilai tinggi tersebut merupakan upaya untuk membatasi pelaku usaha atas jasa-jasa tersebut. Ya, kembali kita akan memperbincangkan pemirsa terkait dengan gusur Kalijodo malam hari ini, Mbak Devi. Kalau Anda lihat bahwa memang sebenarnya sosialisasi mungkin sudah dilakukan dengan cara penempelan-penempelan yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota sendiri begitu ya, dan juga ada beberapa hal begitu. Namun kalau dari sisi masyarakat sendiri, apa sih sebenarnya yang nantinya akan berdampak gitu kepada mereka kalau memang gusuran ini harus dilakukan secara paksa? Pertama pasti ini secara psikologis akan menimbulkan kepanikan karena ada ketidakpastian.
Ketidakpastian kan apakah satu saya akan kembali memiliki papan yang sudah saya miliki rumah, satu. Kedua, bagaimana dengan pendapatan saya yang bagi sebagian masyarakat itu sudah memiliki pendapatan tetap. Walaupun ada yang tanda kutip. Yang ketiga adalah bagaimana dengan persoalan stigma atau label. Anda adalah orang yang dulu tinggal di sana. Nah, ini juga harusnya menjadi sebuah perhatian khusus terkait upaya rehabilitasi citra. Bisa jadi misalnya ada serangkaian upaya administrasi dengan pemberian identitas baru misalnya. Dalam rangka bukan apa-apa, bukan memanipulasi hukum, tapi justru untuk menolong teman-teman ini kalau memang itu bisa dilakukan. Tapi misalnya. kalau dengan 3 program tadi yang sudah disiapkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta itu cukup membantu kan? Itu Memberikan konsep yang pekerjaan baik, lain begitu. Tapi memang persoalannya ini tidak akan sesederhana itu dan tidak akan secepat itu. Nah, ini yang perlu dipastikan bahwa pemerintah kalaupun nanti ada, ini tidak akan mungkin selesai dalam 1 atau 2 tahun, ini bisa minimal 5 tahun. Oleh karena perlu ada estafet program antara pemerintah yang satu dengan berikutnya. Oh, artinya harus ada kesinambungan begitu ya, ada komunikasi. Karena ini butuh waktu yang luar biasa. Satu, tadi mereka memulihkan rehabilitasi jiwanya, lalu juga mereka harus belajar keterampilan tertentu yang tidak mungkin bisa diperoleh hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Oke, kita coba ke Pak Wali. Pak Wali, seperti apa sih sebenarnya respon dari masyarakat ini terkait kalau memang sudah dibuka posko-posko untuk warga ini bisa mendaftarkan diri begitu terhadap program-program yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, sampai dengan saat ini, hari ini sudah 3 hari ya, yang sudah mendaftar sebanyak 18 kepala keluarga. Tetapi ini yang untuk direlokasi ke rumah susun. Jadi Mbak perlu dipahami bahwa di sana juga ada lingkungan pemukiman biasa di lokasi itu. Nah, inilah yang mendaftar ke sini. Dia salah-salah mendaftarkan diri untuk masuk ke rumah susun. Sementara untuk pekerja seks komersial itu ya belum, sampai saat ini belum. Kalau para bandarnya ataupun para pimpinan kafe, pemilik bar di situ, ya pasti melakukan penolakan karena merasa penghasilannya terancam. Baik, Pak Wali, kalau ini sudah ada pernyataan begitu ya dari pihak, kalau boleh saya sebutkan ini adalah dari Daeng Aziz sebenarnya yang sudah mengatakan bahwa tetap akan bersikukuh untuk mempertahankan wilayahnya begitu. Kalaupun misalkan tetap ada gusuran paksa juga akan dilakukan sebuah perlawanan. Apa upaya antisipasi dari Pemprov? Saya sekaligus dalam kesempatan ini saya kirim salam sama Daeng Aziz dengan segala hormat. Saya buka komunikasi loh. Oke, kapan kita ketemu? Apa perlu kita undang untuk bicara secara baik-baik. Daeng Aziz ini salah satu tokoh pemilik kafe yang ada di sana yang sudah luar biasa, gitu. Luar biasa. Artinya proses komunikasi, dialog segala macamnya sudah pernah dilakukan kah Pak dengan warga di sekitar Kalijodo ini? Rame ini sebenarnya Daeng Aziz masih bisa dikontak oleh camat. Nah, begitu rame kelihatannya handphone yang dihubungi tidak bisa lagi dikontak gitu. Kalau dengan warga sekitar Pak, apakah memang sudah ada komunikasi lebih lanjut begitu? Apa? Gimana? Kalau dengan warga sekitar di sekitar Kalijodo, terlepas dari Daeng Aziz, apakah memang sudah ada komunikasi lebih lanjut terkait dengan adanya program dari Pemprov ini sendiri? Kemarin kan waktu Pak Camat Pak Lurah ke sana, bukan cuma ditempel loh Mbak itu surat, disampaikan juga kepada para penghuni yang ada di sana. Sekaligus juga Pak Camat menyampaikan secara lisan dan juga secara tertulis. Tetapi juga dalam waktu dekat ini, katakanlah besok atau lusa, ya tetap kita buka peluang untuk berkomunikasi. Saya sudah tugaskan juga Pak Lurah untuk mendata, karena di sana juga ada anak-anak loh. Ada anak-anak sekolah, saya perlu data itu juga. Kalau seandainya nanti dipindahkan, kemana kita harus pastikan bahwa mereka diterima di sekolah yang di lokasi yang baru itu. Nah, tetap kita buka komunikasi sebelum nanti, kan ini harus secara positif ya disambut oleh masyarakat. Tapi kalau tidak disambut secara positif, ya kita keluarkan surat peringatan. Walaupun peringatan 1, peringatan 2, atau peringatan apapun, itu masih kita buka ruang untuk mendaftarkan diri di posko yang ada di kantor kecamatan ini. Oke, baik Pak Wali, di sini juga sudah ada Mbak Devi. Mbak Devi, ada yang mau disampaikan ke Pak Wali? Ya, Pak Wali, saya hanya ingin bertanya. Sepertinya ada juga hal yang menggelitik di publik. Bahwa kan tidak hanya Kalijodo yang juga mempraktikkan ekonomi bawah tanah ilegal itu. Lantas pertanyaannya bagaimana dengan tempat-tempat yang secara sosiologis
itu diketahui oleh masyarakat juga mempraktikkan hal tersebut. Jadi seakan-akan ada ketidakadilan. Begitu Kalijodo yang memang disasar untuk kalangan menengah bawah itu kemudian dilakukan pembersihan, tapi bagaimana dengan tempat-tempat lain yang juga disinyalir melakukan praktik yang sama tapi konsumennya kalangan menengah atas? Ini kan ada skala prioritas. Barangkali itu juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jakarta. Tetapi yang khusus kawasan Kalijodo ini, yang pertama itu kawasan penyangga, sebenarnya penyangga dari sistem tata air. Karena di sebelah baratnya juga kali banjir Kanal Barat, sebelah timurnya kali Kerendang, satu. Yang kedua, ruang terbuka hijau yang diokupasi seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah lokasi-lokasi pelacuran, minuman keras yang eksesnya luar biasa. Jadi barangkali juga ada narkoba juga di sana. Nah seperti itu, makanya prioritas pertama yang kita lakukan ini, walaupun yang lain juga kita akan lakukan juga, tentunya berkoordinasi dengan pariwisata. Kalau tempat lain itu katakanlah tempat-tempat hiburan, kawasan Mangga Besar, itu izinnya memang tempat hiburan. Kalaupun terjadi ekses atau hal yang negatif, dari hal lain nanti ada hal yang unit yang menangani itu. Oke, baik Pak Wali, kalau demikian kami cukup senang mendengarnya karena satu sisi kami juga titip Pak Wali bahwa warga Jakarta yang lain ada di belakang Pak Wali sebenarnya dalam hal ini karena kami percaya azas atau semangat dari pembersihan ini atau relokasi ini adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karenanya kami tapi tetap berharap bahwa tidak ada perlakuan yang semena-mena terhadap saudara-saudara kita di Kalijodo. Yang perlu ditekankan tadi adalah proses komunikasi sosialnya Pak. Walaupun kalau misalnya ada segelintir pengusaha hitam yang berusaha memperjuangkan hal tersebut melakukan perlawanan, Bapak tidak perlu khawatir, warga Jakarta pasti akan mendukung Bapak dan tim. Termasuk Mbak Devi ini sepertinya malam hari ini. Oke, Pak Wali, kalau boleh disampaikan kembali sebenarnya ini nantinya warga di Kalijodo ini nantinya akan direlokasi atau dipindahkan kemana sih Pak? Di rusun mana nantinya disiapkan? Sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Kepala Dinas Perumahan, rumah susun Marunda sudah siap, ada sekitar 250 lebih lah itu. Kemudian juga barangkali di rumah susun dan Mogot juga masih ada yang masih kosong, dan juga kami sedang menyisir juga rumah susun pemilik pemerintah Provinsi Jakarta yang tidak ditempati untuk kita relokasikan ke sana untuk mereka ini. Tapi lagi-lagi bukan untuk PSK loh ini, bukan untuk PSK. Kalau PSK kita masukkan ke panti sosial kalau mereka mau atau ke balai latihan kerja. Karena tidak mungkin menggabung dengan lokasi pemukiman rumah susun itu. Jadi jadi persoalan lain lagi di sana kan. Ada pemisahan begitu ya, kategori warga perkampungan biasa, kemudian ada kategori untuk pekerja seks ini sendiri begitu ya Pak ya. Artinya untuk warga Kalijodo ini tidak ditempatkan di satu rusun yang sama begitu. Praktek sana repot juga. Tidak, kalau PSK itu nanti kita tawarkan makanya mau alih profesi, dilatih dulu. Masuk panti sosial, balai latihan kerja gitu. Kalau penghuni biasa tidak punya bangunan lain, rumah lain, tempat lain, karena ada juga yang punya tempat lain. Ya, KTP DKI ya kita pindahkan ke rumah susun. Itu tawaran yang kami berikan ya. Kalau Pak Gubernur kemarin perintahkan saya, Pak Wali gempur saja, tapi saya bilang Pak Gubernur kasih kesempatan saya menjelaskan ini dulu. Gitu. Kira-kira berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan pengertian, sosialisasi, dan juga memberikan hal-hal yang positif lah kepada warga di sana yang mungkin masih menolak begitu adanya penggusuran ini? Saya sampaikan bahwa pendaftaran di kantor camat ini akan terus kita buka sampai pada saat pelaksanaan penertiban. Artinya masih tetap kita buka ruang untuk berkomunikasi dengan mereka, satu. Kemudian masa penertiban, ya nanti saya akan laporkan kepada pimpinan bahwa saatnya yang tepat untuk melaksanakan penertiban, nanti ada pertimbangan khusus. Ya. Pertimbangan khusus maksudnya bagaimana Pak? Halo? Halo Pak, ya pertimbangan khusus yang Anda maksudkan seperti apa? Halo? Halo, Pak Wali masih mendengar suara kami di sini? Maaf dong, diulang lagi. Halo, maaf dong, diulang lagi. Pertimbangan khusus yang tadi Anda maksudkan itu seperti Perkembangan apa, Pak? Perkembangan apa nih? Pertimbangan khusus, tadi Anda sempat menyampaikan terkait dengan adanya pertimbangan khusus begitu kan tadi harus ya? dipertimbangkan saat yang pas untuk pelaksanaan penertiban. Tetapi nanti kan ada didahului oleh surat peringatan.
Pak, ada kekhawatiran dari warga juga begitu ya, melihat proses yang seperti ini juga pernah dilakukan sebelumnya di wilayah Kampung Pulo yang ternyata tidak berhasil sepenuhnya begitu. Bahkan proses administrasi yang tidak tertata secara rapi. Tanggapan Anda, Pak? Kampung Pulo di wilayah Jakarta Timur sebenarnya saya tidak berhak mengkomentarinya, tetapi siapa bilang tidak berhasil? Belum selesai, iya. Tetapi ada penghuni yang sudah relokasi ke rumah susun juga berjalan dengan baik kok. Iya. Sudah dipantau kah Pak seperti apa kondisi untuk rumah susun yang nantinya akan ditempatkan untuk warga Kalijodo ini sendiri? Terputus ya. Halo? Terputus? Halo Pak Wali, Pak Rustam Effendi? Masih mendengar suara kami dengan jelas? Tidak terdengar. Tidak terdengar. Baik, nanti kita akan coba kembali untuk berbincang dengan Anda sambil kami benahi terlebih dahulu untuk proses komunikasi. Mbak Devi, apa yang bisa Anda sampaikan? Mungkin ada beberapa warga yang memang masih menolak. Apa yang harus diyakinkan kepada warga ini yang memang masih tetap bertahan begitu untuk berada di sana? Pertama, upaya untuk meyakinkan warga biasanya memang tidak akan cukup disampaikan oleh elit. Apalagi elit yang memang berseberangan, yang dalam cara pandang mereka akan menyakiti penduduk ini. Oleh karenanya, pemerintah perlu meminta tolong warga yang sesama penderitaan yang juga sudah lama tinggal di sana untuk membantu bagi warga yang sudah menerima. Karena itu dalam hal proses komunikasi akan jauh lebih efektif. Karena yang berbicara adalah orang yang sama, orang yang juga saya kenal, yang dekat dengan saya. Mudah-mudahan dengan komunikasi dari hati ke hati tadi bisa meyakinkan teman-teman yang kan begini, pengetahuan orang lalu standar pengalamannya dia dan juga psikologisnya itu akan membuat dia akan berbeda-beda setiap orang dalam menghadapi situasi ini. Ditambah misalnya media juga ada yang terbelah, ada yang kemudian mendukung, ada yang tidak dan sebagainya. Ini akan membuat banyak masyarakat masuk dalam badai kegalauan. Tapi saya yakin itu hanya sebagian karena toh pemerintah juga sudah memberikan solusi yang konkret. Bisa dicari Mbak, di dunia belum ada pemerintah kota yang bisa secara serius menyiapkan tempat tinggal untuk tempat transisi misalnya. Tapi kalau Pak Wali tadi mengatakan dari sekian ribu kepala keluarga begitu ya, baru 18 sebenarnya yang mendaftarkan diri ke posko yang disediakan oleh pemerintah begitu. Ini penolakan dilakukan oleh yang memang bukan warga dari Kalijodo, artinya mereka yang memang melakukan pekerjaan di situ begitu. Apa yang mungkin bisa kita lakukan? Kalau Anda tadi mengatakan bahwa harus yang senasib, sementara yang senasib juga menolak. Kita perlu hati-hati juga menolak ini seperti apa. Jangan-jangan memang tadi proses komunikasinya belum dilakukan oleh semuanya. Sosialisasi kan tidak bisa antara kertas dengan tembok. Itu harus antara orang dengan orangnya lagi. Nah, disinilah peran pemerintah kota untuk juga melibatkan organisasi-organisasi, LSM menurut saya, universitas dan sebagainya harusnya dilibatkan. Karena tapi dengan catatan saya yakin LSM dan kampus misalnya akan senang membantu kalau memang pemerintah bisa menjamin bahwa ini warga ini tidak akan disia-siakan dan haknya tetap akan diberikan. Baik, artinya ada proses komunikasi yang harus dibangun dengan baik begitu ya, tidak hanya dari pihak pemerintah, namun juga bagaimana memberikan pengertian. Karena kalau bicara layak pasti tentu sudah pasti lebih layak tinggal di rumah susun sebenarnya. Kalau pengertiannya layak atau tidak, di situ diapit oleh tempat yang memang jelas-jelas hotspot, dalam artian hotspot secara lingkungan tidak sehat dan sebagainya. Belum secara sosial juga sangat tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak yang tinggal di sana walaupun misalnya mereka bukanlah kelompok PSK tadi misalnya. Artinya ada jaminan yang lebih baik lah ya seperti itu ya. Mudah-mudahan. Baik, Mbak Devi terima kasih sudah hadir Sama-sama. pada malam hari ini. Mungkin ada keperluan lain begitu ya yang harus dilakukan malam hari ini, tapi semoga memang apa yang dilakukan oleh pemerintah juga memang benar-benar mendapatkan dukungan asalkan pemerintah juga konsisten memberikan yang terbaik di penempatan yang dan baru berkeadilan. nanti. Tidak memandang siapapun itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi sudah Sama-sama. hadir. Dan pemirsa, perbincangan kita masih belum berakhir. Talk to News, kita masih ada satu segmen untuk Anda malam hari ini. Tetaplah bersama kami.